Halo, perkenalkan, nama saya Duda Dipandiangan dengan NIM 11S22017. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang ke-8. Pada praktikum yang ke-8, ada 4 frame-nya. Yang pertama, action perform frame. Yang kedua, detail frame. Yang ketiga, event handling frame. Dan yang keempat adalah table handling frame. Jadi yang akan pertama saya jelaskan atau saya demokan adalah action perform frame. Pertama, ini di customize dulu, dipilih main class-nya sebagai action perform, lalu setelahnya akan di-run-kan. Saat di-run-kan akan tampil ini aplikasi ataupun layar dari action perform-nya. Di sini ada info, lalu ada button test-nya, di mana ketika button test-nya kita tekan, maka pada info ini akan ada pesan yang tercetak, button test telah ditekan. Lalu saat kita menekan button toggle test-nya, maka infonya akan berubah menjadi button toggle test telah ditekan dengan status true. Jadi di sini kita lihat bahwa button toggle test-nya itu menjadi lebih hitam. Makanya dia menjadi true. Jadi seandainya ini kita tekan lagi, maka akan menjadi false karena si buttonnya itu sudah naik ke atas, sudah tidak di-press lagi. Yang selanjutnya, misalkan ini bahasa dikuasai, kita mencentang pilihan yang C. Maka, infonya menjadi pilihan pada checkbox telah berubah menjadi C. Misalkan dicentang lagi yang untuk PHP, maka pilihan pada checkbox-nya telah berubah menjadi C, PHP. Jadi andaikan kita centang 3, maka di sini akan menjadi 3. Seandainya kita hapus centang pada PHP, maka PHP pada info juga akan hilang. Misalkan ini kita hapus juga semuanya, maka akan tersisa kosong. Tapi karena sudah tadi kita pilih, kita lakukan centang, maka pada info tetap ada pilihan pada checkbox telah berubah. Yang selanjutnya misalkan kita memilih dari laki-laki atau perempuan pada jenis kelamin, misalkan adalah perempuan, maka infonya pilihan pada radio button telah berubah perempuan. Misalkan kita centang laki-laki, nah dia hanya bisa dicentang salah satu saja. Makanya di sini pilihan pada radio button telah berubah, ini jadi laki-laki. Jadi misalkan kita centang di bahasa dikuasai, maka perintah pada infonya, pesan pada infonya akan berubah menjadi apa yang terakhir kali mouse ataupun kita ini melakukan aksinya. Karena di sini yang terakhir adalah untuk bahasa, jadi infonya juga pergi ke bahasa. Yang selanjutnya misalkan adalah pilihan warna. Ini ada pilihan untuk ke bawah, jadi di sini ada 3 pilihan. Misalkan kita memilih warna hijau, maka pada infonya pilihan pada combo box telah berubah hijau. Ini misalkan biru, ada juga untuk merah. Jadi ini adalah untuk button, checkbox, dan yang lainnya pada action perform. Kita close, lalu kita lanjutkan kepada event handling frame. Kita ubah dulu main class-nya, kita arahkan kepada event handling frame. Sesudah kita pilih, kita jalankan. Lalu akan tampil di sini. Jadi di sini ada labelnya, kursor mouse keluar dari label. Ini adalah kursornya. Jadi misalkan kita arahkan kursornya ke yang label biru ini, maka akan ada pesan tampilannya akan menjadi kursor mouse berada pada label. Misalkan kita keluarkan dia dari si labelnya, kursor mouse keluar dari kabel. Lalu selanjutnya di sini ada klik ke 0. Berarti misalkan kita arahkan kursor kita pada labelnya lalu kita klik. Nah, maka mouse telah diklik, posisi dilepas dan klik itu menjadi ke 1. Misalkan kita klik dan kita tahan, maka pesan yang dicetak adalah mouse telah diklik, posisi ditahan, dan kliknya belum bertambah karena posisinya itu masih ditahan. Andaikan kita lepaskan, ini kita lepas, barulah kliknya itu bertambah. Misalkan kita tekan banyak, nah itu sekaligus saya tekan secara lama, makanya menjadi posisi ditahan, lalu kliknya bertambah. Yang berikutnya adalah, misalkan ini ke 50 aja, karena angka 41 itu jelek. Oke. Yang selanjutnya adalah focus and key event handling. Jadi di sini ada info dan ada value-nya. Misalkan pada info ini kita mengetikkan lady. Key release terjadi pada text field. Nah, ini kan key release, berarti dia sudah selesai. Jadi misalkan aku nekan lagi, kita hapus dulu A. Tapi tidak dihapus
maka key press, karena dia akan selalu ditekan, jadi dia menjadi key press, dan value-nya itu akan sangat banyak ini A-nya, dan dia sudah keluar dari boxnya karena tidak dapat menampung banyak yang sudah saya klik tadi. Jadi misalkan ini A, value-nya di sini juga menjadi A semuanya, dan dia rilis karena jari saya sudah tidak menekan keyboardnya lagi. Jadi misalkan kita tekan lagi lama seperti ini, akan menjadi press. Oke, ini adalah total cars, itu berarti total karakternya. Misalkan ini kita buat agar mudah dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka total karakternya adalah 7. Yang selanjutnya adalah other event handling, yang lainnya. Ini juga ada infonya kosong, terus ini ada pilihan makanan, nasi goreng, sate, ayam, rendang, dan yang lain-lainnya. Misalkan saya memilih sate ayam, maka info list berubah menjadi bernilai sate ayam 12.000. Misalkan ada kentang rebus, list berubah menjadi bernilai kentang rebus 50.000. Lalu di sini ada ini bernilai. Jadi misalkan nilai yang 50.000 ini kita ubah. Jadi slider, spinner, dan progress bar berubah menjadi bernilai. Oh, ini untuk slider dan spinnernya, tidak ada hubungan untuk sini. Jadi ini misalkan 67, jadi untuk yang ini juga akan berubah sesuai dengan ukurannya ini. Misalkan secara manual ini dipindahkan seperti ini juga bisa. Dan pada infonya juga akan mengikuti. Berikut adalah penjelasan untuk event handling frame. Misalkan pada video tidak nampak kursornya, mohon dimaklumi. Tapi pada labelnya akan nampak kursornya itu saya arahkan pada label atau tidak pada label. Ini kita close dulu, lalu lanjut kepada event handling sudah berarti table handling for table. Event handling for table. Jadi yang pertama kita arahkan dulu main kelasnya kepada table handling, lalu kita okekan, kita jalankan, maka akan muncul ini. Ops, ini belum ke tengah, kita close dulu, kita ubah dulu ke tengah, properties, code, general center. Oke, kita coba save dulu, di save dulu, lalu kita jalankan lagi. Nah, sudah di tengah. Jadi pada event handling for table ini ada kodenya yang terdiri dari 5, yaitu S001 sampai S005. Dengan namanya pada 01 adalah Daspro, 02 adalah PBO dan yang lainnya, sampai 05 adalah PAPK dengan SKS-nya ini, lalu ada semesternya dan ada aksinya. Pada bagian kanannya, pada bagian kanan panelnya ini ada row aktif, kolom aktif, and data. Jadi, pada semester ini kalau kita tekan, dia ada pilihan gasal atau genap. Jadi, misalkan yang kita pilih adalah gasal, maka pada data di sini akan menjadi gasal. Lalu yang pada aksi hapus juga ada, ini bisa kita tekan menjadi hapus, makanya pada datanya berubah menjadi hapus. Misalkan ini kita buat menjadi genap lagi, data berubah menjadi genap, kita hapus, data hapus, dan kolomnya menjadi aktif 4. Ini jadi 3, gasal, hapus, jadi 4, seperti itu. Jadi misalkan ini kan ada detail frame. Jadi detail frame itu bergantung kepada si event handling for table ini. Misalkan kita klik ini, menjadi ini tadi kan yang diklik adalah si S003. Jadi akan ada detail subjeknya, kode S003 dengan nama Papue, SKS-nya adalah 4, semesternya gasal. Kita close. Oh ini tadi karena saya tekan 2 kali, jadi tabelnya muncul 2 kali. Misalkan ini gasalnya kita ubah menjadi genap. Data genap, kolom aktif 3, row aktif 2. Jadi kita klik lagi, maka di sini akan menjadi seperti ini. Kita close lagi. Ini juga bisa dihapus, jadi data hapus, kolom aktifnya 4, row aktifnya 2. Berikut adalah penjelasan untuk event handling for table. Jadi untuk detailnya tidak perlu ramkan secara terpisah karena dia ini adalah bagian dari table handling frame. Dan ini adalah output, sisa output yang tadi menekan tombol hapus pada baris 0 dan kolom 4. Oh iya, tadi itu adalah barisnya, kolom untuk row itu adalah barisnya, dan kolom itu adalah untuk kolomnya. Berikut adalah penjelasan pendemoan dari PBO Praktikum 8 dengan NIM saya 017. Baiklah, pada modul praktikum yang ke-8, kita diminta untuk mempresentasikan yang kedua adalah
Yang kedua adalah aplikasi to-do list F2. Jadi ini sesuai pengaturannya pada aturan video demo adalah menambahkan 3 data. Jadi ini adalah aplikasinya, ini adalah pengkodingannya. Kita coba jalankan. Ini adalah tampilan aplikasi to-do list-nya, di mana kita diminta untuk menambahkan data. Di mana saat kita menekan tambah data, maka akan ada tampilan frame tambah to-do list. Dan saat di sini kita mengetikkan misalkan adalah ada satu karakter, maka akan muncul error message panjang karakter minimal 6. Lalu button simpannya tidak bisa ditekan. Nah, seperti kita harus menambahkan agar karakternya tambah. Misalkan itu adalah belajar BBO. Karena dia sudah lebih dari 6 karakter, maka button simpannya akan muncul kembali, lalu saat ditekan, maka pada aplikasi to-do list-nya akan nampaklah ID yang satu, to-do-nya adalah belajar PBO, dengan statusnya belum selesai, aksinya adalah hapus. Jadi total datanya sudah ada satu. Di mana misalkan kita tambahkan data yang lain adalah belajar sisdik, lalu kita simpan, lalu misalkan kita buat, sesuai aturan pada videonya, di mana saat kita menekan tambah to-do list, misalkan ini kita pindahkan ke samping, lalu kita tidak sengaja menekan tambah data, maka dia akan tampil di tengah lagi dengan menutup frame yang sebelumnya, lalu menampilkan frame yang berikutnya. Lalu kita buat adalah mencari Pokemon. Lalu kita simpan, ini sudah ada 3 data yang saya tambahkan. Yang selanjutnya, pada modul diminta mengurutkan data berdasarkan activity dengan menekan header table. Melihat data, detail data sebelum diubah, oke. Mengurutkan data berdasarkan activity dengan menekan header table. Jadi, ini bisa kita urutkan, ini kan ada statusnya belum selesai. Status itu ada belum selesai dan selesai. Jadi saat kita tekan pada combo box status ini combo box pada tabel status ini, maka misalkan ini kita pilih adalah selesai. Belajar BWO selesai dan mencari Pokemon itu selesai. Jadi saat kita melakukan pencarian untuk yang selesai, kita cari, maka akan tampillah mencari Pokemon yang selesai. Ups, tunggu. Ini tadi semua kita cari. Nah, ini tadi belum kita ubah. Ini diubah jadi selesai. Sehingga saat ini kita pilih untuk yang mencari, yang selesai, maka akan tampil dengan ID 1 adalah belajar PBO dengan statusnya selesai, dan ID yang ketiga untuk mencari Pokemon statusnya selesai. Yang berikutnya diminta pada modul adalah melihat detail data sebelum diubah. Nah, jadi kita akan melihat detailnya. Ini kita ubah dulu menjadi semua. Lalu kita cari. Nah, cara melihat detailnya itu kita tekan, lalu akan tampil. Oh, tadi saya 2 kali menekan, cukup sekali saja. Detail to-do-nya, ID-nya adalah 1 dengan activity-nya adalah belajar PBO dan statusnya adalah selesai. Kita lihat apakah itu sesuai dengan yang ditekan. ID 1, to-do belajar PBO dan statusnya selesai. Tuh. Itu sudah betul. Yang selanjutnya adalah mengubah satu data pada bagian status, mengubah satu data pada bagian activity. Tadi pada bagian status sudah, pada bagian activity yaitu pada bagian to do. Di sini misalkan kita ubah jadi belajar, nggak usah belajar, kayak bermain game. Nah, maka berhasil diubah. Oke, yang selanjutnya adalah melihat detail data setelah diubah. Nah, tadi kan ini sudah kita lihat detail datanya, kita lihat lagi sesudah diubah. Ops, sekali tekan saja cukup. Oh, iya. Kita coba jalankan lagi. Kita tambahkan datanya. Belajar. Tadi belajar PBO. Ups. Simpan. Lalu ada tadi belajar sisdik. Simpan. Dan satu lagi adalah mencari Pokemon.
Tadi pada belajar PBO statusnya adalah selesai, dan pada mencari Pokemon statusnya ada selesai. Tadi langsung terclose karena pada pengkodingannya tidak diatur agar satu close itu hanya satu frame saja yang tertutup. Lalu tadi kita harus mengganti salah satu, misalnya belajar PBO tadi diganti menjadi bermain game. Lalu kita lihat, enter. Lalu kita lihat ini detail to-do-nya, tutup satu. Nah, detail to-do-nya, ID yang pertama, activity-nya adalah bermain game dan statusnya belum selesai, tutup. Misalkan ini kita buat selesai. 1, bermain game dan selesai. Jadi, saat to-do-nya kita ubah, misalkan ini membuat game. Saat to-do-nya kita ubah, enter, maka saat kita lihat detailnya, maka dia akan berubah juga. Oke, yang selanjutnya pada modul adalah menghapus data yang tidak diubah. Jadi, mana satu lagi? Ini. Dan satu lagi. Ya. Tadi kan data yang tidak diubah itu adalah, contohnya yang belajar sedikit ini tidak diubah. Kita hapus. Maka ID yang kedua itu akan menghilang, ID yang pertama dan ketiga akan tetap ada. Yang selanjutnya adalah menambahkan data bebas. Oke, bebas katanya akan kita tambahkan datanya. Tambah data. Oh iya, saat kita menghapusnya, maka total datanya akan menjadi 2. Misalkan tambah data menjelaskan tugas. Kita simpan. Maka akan tambah menjadi ID yang keempat. Karena tadi sudah programnya sudah membaca bahwa tadi itu sudah ada ID yang kedua. Jadi ini saat ditambahkan akan menjadi ID yang keempat. Yang berikutnya, mencari data dengan hasil pencarian minimal 3. Mencari data dengan hasil pencarian minimal 3. Oh, misalkan ini ada kata me. Atau kita tambahkan aja satu lagi, yang dari B. Bekerja. Simpan. Misalkan kita mencari me. Kita cari, maka akan tampil ID 1, 3, dan 4. Karena dia adalah membuat game, mencari Pokemon, dan menjelaskan tugas. Karena mereka diawali dengan karakter M dan E. Jadi seandainya ini adalah men, maka saat dicari adalah mencari Pokemon dan menjelaskan tugas. Oke. Yang selanjutnya, melihat detail data sebelum diubah. Mengubah satu data pada bagian status, mengubah satu data pada bagian activity, menghapus data yang tidak diubah. Oh, ini berubah. Maksudnya berulang. Lalu ada melihat data setelah diubah, menambahkan data bebas, mencari data dengan status selesai atau belum selesai dengan hasil pencarian minimal 3, mengurutkan data berdasarkan activity, menghapus semua data. Oke, berarti itu sama dengan semua yang sudah kita lakukan. Jadi misalnya kita tambah lagi data yang lain adalah hahaha, kita simpan, maka sudah ada 6 ID di sini. Lalu misalkan ini kita ubah menjadi selesai, ini menjelaskan tugas, kita menjadi kita buat kuliah. Enter. Lalu saat kita buat ini menjadi belum selesai, kita cari. Semua. Cari. Oh, terjadi error. Kita buat lagi, cari. Kita coba tambahkan data. Simpan. Ini akan tampak seperti ini. Lalu saat kita hapus. Kita hapus semua datanya. Hapus semua data. Hapus dan hapus. Oh, ini kita hapus dulu. Total data 1 ini tidak bisa dihapus. Kita coba lagi. Sudah bisa dihapus. Jadi di sini sudah kosong dan sudah sesuai dengan yang di sini. Dia sudah terhapus pada modulnya. Jadi berikut adalah hasil pendemoan dari aplikasi To-Do List yang sudah saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada suara yang tidak kondusif, mohon dimaklumi. Terima kasih.